Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma'ba'd. Saudaraku sekalian, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 190 yang bunyinya Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pertukaran antara siang dan malam ada tanda bagi orang yang berakal. Dari ayat itu bisa kita maknai bahwa penciptaan langit dan bumi serta isinya dan pergantian siang dan malam dan semuanya yang terjadi di dunia ini itu sebenarnya sebuah tanda atau ayat-ayat bagi orang yang berakal, orang yang berpikir. Insya Allah seperti itu. Dan kemudian juga ayat yang berikutnya ada sebuah kalimat ataupun doa orang yang berakal itu, yaitu bunyinya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah yang Engkau ciptakan ini sia-sia. Jadi dari ayat itu lebih menegaskan lagi bahwa orang yang berakal itu memikirkan, merenungi apa-apa yang Allah ciptakan ini sehingga menemukan sebuah kesimpulan. Ternyata apa yang ada ini tidak ada yang sia-sia. Walaupun mungkin awalnya yang dilihat, dirasakan itu ada yang sepertinya sia-sia. Umpama Allah menciptakan nyamuk. Untuk apa sih nyamuk itu? Bukankah membuat orang bisa sakit? Bukankah kalau sakit akhirnya ya orang tidak bisa beraktivitas dengan baik dan benar. Itu kalau kita itu bukan orang yang termasuk orang yang berakal tadi, ya mungkin yang dilihat hanya sekilas saja, sehingga seakan-akan ya nyamuk itu merugikan. Padahal kalau kita itu bisa memahaminya dengan baik, ya insya Allah itu ada kebaikannya. Dan kemudian yang lain-lainnya, umpamanya
diciptakan manusia itu bermacam-macam, ada yang menyenangkan, ada yang menjengkelkan, ada yang menjadi teman, ada yang menjadi musuh, ada yang mencintai, ada yang membenci, dan lain-lain sebagainya. Itu juga sama, semuanya itu ada kebaikannya dan tidak ada yang sia-sia. Jadi kalau kita itu paham benar-benar, ya insya Allah, sehingga tidak ada celah untuk kita itu mencela, jengkel, marah, benci terhadap apa-apa yang ada di sekitar kita, karena semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah atas izin Allah, dan semuanya tidak ada yang sia-sia. Jadi kalau kita itu menyikapi sesuatu yang ada di sekitar kita yang mungkin tidak enak tadi dengan marah atau jengkel atau kecewa, boleh jadi ya kita itu menganggap bahwa yang tidak enak tadi sesuatu yang sia-sia, yang seharusnya tidak terjadi pada diri kita, bisa mengarah seperti itu. Maka kalau kita itu paham ayat yang pertama, orang yang ulil albab, orang yang berakal itu, dia akan berpikir bahwa semua yang diciptakan oleh Allah, yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuk menciptakan takdir atau ketetapan Allah tadi, semuanya tidak ada yang sia-sia. Artinya semuanya baik kalau kita bisa mengolahnya atau mensikapinya dengan benar. Dan kalau dicontohkan yang lain lagi, seperti kotoran ataupun sampah, kita menganggap itu sesuatu yang tidak baik, yang harus dibuang secara lahir, atau kalau kita berpikir yang singkat, pendek, ya bisa seperti itu. Tapi kalau kita renungi dengan baik bahwa ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia tadi, maka kita nanti akan menemukan kebenaran ayat itu. Ya, anggaplah contoh yang mudah yang ada di dekat kita itu ya kotoran kita. Kotoran kita itu menurut kita ya sudah tidak ada manfaatnya, harus dibuang. Tapi itu kita ketahui ternyata ada hewan yang makanannya malah kotoran manusia. Umpamanya seperti ikan. Ada yang dia mau makan kotoran itu. Dan setelah dimakan, ya ikannya kan bisa besar, gemuk. Dan nanti itu bisa dikonsumsi oleh manusia itu sendiri. Padahal ikan itu makanannya juga sebagian dari kotoran manusia. Dari situ sebenarnya juga ada sebuah tanda atau pelajaran
untuk kita bahwa sesuatu yang menurut nalar atau logika kita itu suatu yang kotor, yang tidak bermanfaat, yang menjijikkan, tapi Allah memberi pelajaran bahwa apa yang menurut manusia itu buruk, belum tentu itu buruk. Itu satu contoh, dan mungkin banyak contoh-contoh yang lain. Dalam hal umpamanya masalah amal kebaikan, itu juga banyak contohnya. Jadi kalau di dalam Al-Quran juga ada, di dalam surat Al-Furqan yang penggalan ayatnya berbunyi, ulaika juzzaunal ghurfata bima sobaru, yang artinya mereka itu diberi balasan dengan tempat yang tinggi, yaitu surga, karena kesabaran mereka. Kira-kira artinya seperti itu. Jadi nanti ada manusia yang diberi balasan, ya kenikmatan surga karena kesabaran. Dan sabar itu biasanya terkait dengan apa yang menimpa diri seseorang itu, yang mungkin dirasakan tidak enak, tidak menyenangkan. Tapi orang itu sabar menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi itu juga artinya apa yang menimpa kita, sesuatu yang tidak enak tadi, baik itu terkait dengan orang, entah itu suami, istri, anak, orang tua, teman, tetangga, yang menjengkelkan, bikin marah, bisa bikin benci, bikin sedih, dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita bisa sabar, maka kita akan mendapatkan sebuah balasan yang nantinya ya surga. Insya Allah seperti itu. Jadi yang membuat kita bisa sabar tadi, yaitu jadi sesuatu yang kelihatan buruk tadi, tidak menyenangkan, itu kalau kita bisa mengolahnya dengan baik, maka itu juga akan menjadi sebuah nikmat. Dan nikmat itu ya pahala amal soleh yang bisa menjadikan kita itu mendapatkan surga dari Allah, yang Allah janjikan untuk orang yang sabar menerima takdir Allah, ketetapan Allah yang mungkin terasa tidak enak, tidak menyenangkan, tapi itu sebenarnya kebaikan dari Allah, nikmat dari Allah. Kalau kita bisa memahami dengan baik, kemudian juga bisa menyikapinya dengan baik pula, dan bukankah juga Allah telah berfirman di surat Ar-Rahman, dan itu berulang-ulang, yang bunyinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Ayat itu menunjukkan bahwa semua ini sebenarnya kalau kita paham sebenarnya adalah nikmat Allah semua, nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya. Sehingga kalau kita itu kok mengeluh, kecewa, marah, benci, berarti ada nikmat Allah yang tidak disukai, tidak diterima. Padahal semuanya nikmat Allah. Jadi ayat itu diulang-ulang menunjukkan sebenarnya tidak ada yang namanya bukan nikmat Allah. Sebenarnya kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, insya Allah seperti itu. Jadi umpamanya di Al-Quran Allah menjelaskan bahwa setan itu musuh manusia yang nyata. Kemudian kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan. Itu kan menunjukkan bahwa setan itu seakan-akan ya memang ya tidak bermanfaat bagi kita karena kerjaannya menggoda dan dia musuh, dan kita jangan mengikuti langkah-langkah setan. Tapi kalau kita itu bisa mengikuti perintah Allah dengan tidak mengikutinya, itu kan menjadi amal, menjadi pahala bagi kita. Insya Allah seperti itu. Dan untuk tidak mengikuti langkah setan itu kan butuh sebuah kesabaran, karena tidak mudah. Maka dari contoh ini juga bisa kita ambil hikmahnya bahwa kalau kita bisa menyikapinya dengan baik dan benar, itu juga bisa menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Makanya kalau kita itu termasuk orang yang berakal, maka kita selalu berpikir positif, husnuzon, baik sangka terhadap apa-apa yang terjadi pada diri kita saat ini. Walaupun rasanya kadang tidak mengenakan menurut nafsu, tapi kalau kita berpikir tentang nilai kebaikan, maka semuanya itu adalah sesuatu yang baik. Walaupun semua ini tidak mudah, tapi kita harus belajar untuk memahaminya dengan baik dan belajar untuk menyikapinya juga dengan baik. Sehingga apapun yang terjadi, kita sikapi dengan syukur dan sabar. Kita bersyukur bisa bersabar, karena kesabaran itu membawa kebahagiaan, kesenangan. Kemudian juga kita bisa bersyukur karena bersyukur, sehingga apa yang kita lakukan semuanya itu ya dengan senang hati, karena semuanya adalah nikmat dari Allah. Sehingga ayat Ar-Rahman tadi benar adanya. Jadi nikmat Allah yang mana yang mau kita dustakan, karena semuanya nikmat.
mendapat yang menyenangkan kita bersyukur, mendapat sesuatu yang tidak enak itu kalau kita bisa bersabar ya itu nikmat, ya harus bersyukur. Artinya semuanya harus kita syukuri karena ujung-ujungnya semuanya adalah suatu kebaikan bagi kita. Asal kita itu paham benar. Maka ayat yang lain Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainul qulub, itu benar adanya. Dengan ingat kepada Allah itu hati itu bisa menjadi tenang. Artinya tenang itu tidak goncang, tidak ada kecewa, sedih, marah, jengkel. Karena setelah ingat kepada Allah, ternyata ini semuanya adalah nikmat dari Allah. Semuanya itu tidak ada yang sia-sia, semuanya itu baik. Kalau sudah seperti itu, insya Allah. Termasuk kalau kita itu umpamanya melihat di medsos, ada orang yang perilakunya A, ada yang B, ada yang C, ada yang menjengkelkan, ada yang bikin kesal, bikin marah, ada yang orang bodoh tapi mungkin berlagak pandai, orang yang tidak ngerti tapi berlagak kayak orang ngerti umpamanya. Itu kan juga bisa bikin jengkel atau geram. Tapi kalau kita kembali dari ayat yang awal tadi, bahwa semuanya itu ada nikmat dan semuanya itu ada sesuatu yang baik, tidak ada yang sia-sia. Paling tidak kalau hal-hal seperti yang saya sampaikan ini, ya kita kalau lihat yang menjengkelkan, Allah sudah memberi solusi. Kita disuruh memaafkan kesalahan mereka, kebodohan mereka, dan disuruh memohon ampunkan kesalahan mereka. Paling tidak kita ya berdoa kepada Allah, ya Allah, ada saudaraku seagama, seiman yang perilakunya ya menjengkelkan, perilakunya ya tidak benar. Ya Allah. Tapi Engkau mengajarkanku ya Allah, agar memaafkan mereka kesalahan mereka. Aku memaafkan mereka ya Allah. Dan Engkau juga mengajarkan agar memohon ampunkan atas kesalahan mereka. Aku berdoa kepada Engkau ya Allah agar ampunilah kesalahan mereka, kebodohan mereka. Ya seperti itu. Jadi itu kan menjadi nikmat sebenarnya. Karena kalau kita menjalankan perintah Allah tadi, memaafkan, mendoakan, artinya kita menjalankan sebuah ketaatan kepada Allah. Artinya itu amal soleh. Dan amal soleh itu ya akan kita dapatkan. Dan itu kita syukuri, kita bisa melakukan sebuah amal soleh. Karena itu nikmat. Insya Allah seperti itu. Sehingga tidak perlu kita itu marah, jengkel, mencela, kesal atau apa. Tidak perlu. Kalau kita sudah dapat nikmat. Jadi itulah, kalau kita berpikir yang lurus, baik sangka kepada Allah, menggunakan akal kita dengan baik, memang benar apa yang dikatakan oleh Allah. Bahwa semuanya ini tidak ada yang sia-sia. Tinggal kitanya saja yang pandai mengolah sesuatu yang kelihatan buruk, hanya kelihatannya saja. Kalau kita pandai mengolahnya, ya alhamdulillah, itu sebuah kebaikan.
Insya Allah seperti itu. Nah, ini yang harus kita latih diri kita untuk berusaha melihat, mendengar, merasakan sesuatu yang ada di sekitar kita ataupun yang ada di diri kita. Mungkin ada yang kurang enak atau tidak enak. Tapi kalau kita pandai tadi, ya insya Allah bisa menjadi sesuatu yang enak atau menjadi nikmat. Karena disitulah juga ayat surat Ar-Rahman tadi yang ayat itu diulang-ulang begitu banyak, menunjukkan bahwa ya nikmat Allah itu banyak, semuanya. Mana yang harus kita dustakan? Semuanya nikmat. Nah, ini kadang kita tidak menyadari atau tidak mengetahui bagaimana mengamalkan ayat itu. Padahal ayat itu cara mengamalkan ya diantaranya seperti itu. Jadi kalau sudah bisa mengamalkan, ya insya Allah itulah nikmat Allah yang luar biasa yang harus kita syukuri setiap hari, sehingga kita itu tidak kesal, jengkel, marah, kecewa dan lain-lain, dan tidak perlu mencela sana sini, tidak. Insya Allah seperti itu. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang telah saya sampaikan tadi dan bisa menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masalah yang bermacam-macam tadi bisa kita sikapi dengan sabar, dengan senyum, tenang, kembalikan kepada Allah. Karena semuanya ternyata ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.